Halo teman-teman seperbijian, terima kasih karena sudah klik video ini. Terima kasih yang sudah subscribe, support kalian membuat adminnya semangat buat video selanjutnya. By the way, sorry banget karena uploadnya lama, Miminnya lagi sibuk sama urusan duniawi. Oke, tanpa berlama-lama lagi, ini dia seluruh alur cerita komik Dan Dadan Arc Rumah Terkutuk. Kembali ke base camp, Momo, Aira, dan Okarun bersujud menghadap Lord Seiko yang berposisi sambil ngangkang dan minum jus jambu. Mereka meminta untuk dibelikan baju seragam, karena baju seragam mereka hilang atau hanyut di dimensi supranatural saat melawan alien Sherpo. Aira bertanya apakah cara seperti ini efektif. Momo bilang kalau ini satu-satunya cara untuk dibelikan seragam, yaitu memanfaatkan keuangan orang dewasa yang sudah bekerja. Karena kalau masih sekolah, masih jadi beban ortu, dan ngabisin beras doang di rumah. Cih, dasar beban. Seiko bilang akan membelikannya untuk Aira dan Okarun. Seiko tidak mau membelikannya untuk Momo karena dia tahu trik yang dilakukan Momo, yaitu morotin neneknya terus. Seiko bilang akan membelikannya dengan syarat Momo harus berpura-pura menjadi salah satu artis Jepang, yaitu Miyabi. Maksudnya Hiroshi Abe. Searching aja ya guys di Google. Tak kenal maka tak sayang. Momo akhirnya terima dan mencoba menirukannya. Aira yang ngeliat itu ngakak sampai becek. Okarun malah kebalikannya dan bilang kalau Momo imut. Iyalah, seperti yang kita tahu, MC kita ini emang udah demen sama heroinnya, yaitu Ayang Beb Momo. Lagi asik ketawa ketiwi, terdengar bel dari luar rumah. Seiko menyuruh Momo membuka pintu dengan tetap menirukan gaya Hiroshi Abe. Pas pintu dibuka, ternyata itu adalah seorang laki-laki bernama Enjo Jijin, atau panggilannya Jiji. Atau kalau lagi ngambek sama teman-teman, Jiji gue liat muka lu. Seiko sudah tahu kalau Jiji akan datang. Seiko bilang Jiji teman masa kecilnya Momo, sekaligus cinta pertamanya. Tidak, sayanganmu berat Okarun. Cogan tinggi, gak cupu. Mundur udah mundur. Canda Okarun. Okarun auto insecure dan bilang Jiji terlihat atletis dan keren. Dan bilang kalau kelihatannya dia laki-laki yang tangguh. Para husbu atau ciwi-ciwi yang bosan jadiin gojo suaminya boleh pindah ke sini. Eits, tapi tunggu dulu. Si Okarun yang minder akan penampilan Jiji ternyata, si Jiji ternyata orangnya agak lawak, so asik dan rada tulang bihun. Kalau dilihat dari gambar begitu sih. Momo bilang apakah Okarun mau membantunya ngilangin nyawa Jiji. Okarun menolak karena bakal kena pasal KUHP pembunuhan berencana. Seiko menyapa Jiji. Jiji bilang kalau Seiko terlihat cantik seperti biasa. Kalau dilihat dari hubungannya, si Seiko emang baik banget ke si Jiji. Mungkin Seiko demennya yang berondong gigolo kali ya. Seiko bilang mulai dari sekarang Jiji akan tinggal bersama mereka. Momo gak setuju karena terlalu tiba-tiba. Seiko gak peduli dan Jiji lagi-lagi so asik ke Momo dan bilang kalau Momo berekspresi begitu karena cinta padanya. Si Jiji emang GR-nya udah tingkat Olympus. Okarun mayan kaget karena buset, ayang gue tinggal serumah sama mantannya. Si Aira Sableng malah mikirnya terlalu kejauhan. Dia bilang kalau Momo memanggil komplotan iblis lainnya dan mengumpulkan teman-temannya untuk mempersiapkan Ragnarok yang baru. Hadeh, lu pikir film Thor Ragnarok? Aira ngotot dan bilang kalau strategi Momo untuk mengumpulkan teman-teman iblisnya sudah terbaca olehnya. Aira bilang dia juga akan mencari teman-temannya untuk melawan Momo di Ragnarok. Seralo deh Aira. Si Aira cakep-cakep otaknya kosong ya. Aira pun pamit pulang. Momo meratapi nasib. Kenapa dia dikelilingi orang-orang yang otaknya gesrek semua. Okarun pamit pulang karena dah malam, takut digerebek sama Pak RT. Momo bilang, "Hati-hati ayang." Baru beberapa langkah Momo manggil Okarun dan bilang sampai jumpa besok dan menyuruh Okarun mengucapkan kata-kata yang sama. Okarun mengucapkan sampai jumpa besok dan Momo malu-malu kuda. Maksudnya malu-malu kucing. Okarun pun malu-malu kuda juga. Scene romansa cinta monyet ini pun berakhir. Kembali ke Momo, dia masih belum bisa menerima kalau Jiji tinggal bersama dan menanyakan maksud dari semua ini. Seiko cuek dan mengabaikan Momo. Seiko bilang kalau orang tua Jiji sedang berada di rumah sakit. Momo bilang kalau begitu kenapa dia tidak tinggal bersama saudaranya. Seiko bilang kalau jadi orang kudu bermanfaat buat orang lain dan saling membantu. Momo bilang kalau Seiko sudah keambil hatinya sama Jiji, tapi Seiko bilang dia tidak pernah tergerak karena emosi cinta. Pure demen sama berondong gigolo aja. Habis makan malam gak lupa cuci piring, karena kalau entar-entar diomelin emak. Momo dan Jiji mencuci piring. Jiji bilang dia pernah dekat dengan Momo saat TK dan meledeknya. Dia bilang sangat menyesalinya karena sekarang dia mengaku bisa melihat arwah. Momo langsung excited dan bilang, "Jangan-jangan elu yang ngambil biji ayang beb." Jiji gak paham dan bilang apakah itu lawakan mesum. Jiji menjelaskan kalau dia pindah saat SMP. Dia dan keluarganya pindah ke dalam daerah yang berada di dalam gunung. Saat pindah, dia merasa hal-hal janggal mulai terjadi. Dia bilang barang-barang yang biasanya ada di kamar mandi terlihat berbeda dari biasanya. Si Jiji halu sepertinya, atau masuk kamar mandi tetangga. Dia bilang
bilang sudah memberitahukan orang tuanya, tapi mereka tidak percaya dan bilang kalau Gigi halu. Sampai akhirnya Gigi bertemu dengan Evil Eye. Agak lain namanya, harusnya Evil Smile gak sih? Gigi ketakutan dan gemetaran. Evil Eye makin lama makin sering menampakkan diri. Setelah itu orang tuanya mulai sakit-sakitan. Karena itu Gigi dan keluarganya menyewa jasa paranormal untuk melakukan pengusiran setan. Dia bilang 3 dari 5 paranormal bunuh diri. Paranormal yang tersisa udah gak kuat, kebelet berak. Maksudnya ngusir si Evil Eye ini. Mereka akhirnya merekomendasikan Seiko atau neneknya Momo yang hot ini. Canda nek, tapi emang hot sih. Namanya juga step grandmother. Gigi meminta maaf karena merepotkannya. Di dalam situasi berbahaya ini Momo bilang santuy, harusnya lu manggil kita dari kemarin-kemarin. Momo bilang kalau neneknya beneran hebat karena ada cap badaknya. Seiko bilang dia tidak akan melakukan apa-apa karena kekuatannya hanya bisa di dalam kandang atau di wilayah Kamikoshi. Seiko menyuruh Momo untuk mengatasi permasalahan ini. Seiko bilang karena Momo sudah bisa melihat arwah, ada kemungkinan kalau kejadian yang dialami Gigi ada hubungannya dengan biji tongkinya Okarun. Seiko menyuruh Momo membantu Gigi mengalahkan rumah terkutuk, dan setelah itu dia akan membelikannya seragam. Kembali ke sekolah, Gigi menjadi murid pindahan, menunjukkan sifat masokis dan tulang bihunnya sambil berkenalan. Ciwi-ciwi kelas pada rahim anget dan bilang kalau dia tampan. Baru kenalan, Gigi dah minta nomor ciwi-ciwi sekelasnya. Sensei menyuruhnya duduk sebelah Momo. Temennya Momo bilang kalau Gigi menyebalkan dan playboy. Gigi yang mendengar itu dengan sifat masokis dan tulang bihunnya menikmati perkataan kejam temannya Momo dan bilang kalau temannya Momo cantik. Temannya Momo malah tersipu malu dan bilang kalau Gigi bukan orang yang jahat. Emang Gigi ini pro player buat ciwi-ciwi kena rahim anget. Momo bilang kalau dia teman semasa kecil sejak SD. Si kampret Gigi langsung bilang kalau sekarang dia tinggal bareng. Teman sekelasnya langsung pada ngomongin lah, dan si Momo nyekek si Gigi dan menyuruhnya untuk diam. Temannya Momo bilang, jangan senang dulu loh Gigi, Momo udah punya Okarun. Nice temannya Momo. Balik ke Okarun, dia ternyata overthinking karena saingannya kali ini cogan atletis gigolo tulang bihun alias Gigi. Okarun kepikiran kalau si Gigi cinta pertama Momo dan penasaran apakah Momo masih ada perasaan suka ataukah mereka bakal CLBK. Overthinking lagi apakah nanti si Momo tidak tertarik ngobrol hal mistis dan alien lagi dengan Okarun. Dan overthinking lagi apakah dia nggak bakal ketemu dengan Momo karena sekarang udah ada Gigi yang sekelas dengannya. Overthinking lagi melihat senyuman manisnya Momo yang tersenyum ke Gigi, mempertanyakan apakah senyuman itu akan hilang. Kembali ke kelas, Okarun kembali insecure dan termotivasi agar menjadi lebih kuat. Workout lagi dia. Tuh waga, yuk bisa yuk jadi keker kayak Aderai. Lagi asik-asik workout dan badan bau matahari, si Momo nyariin dan mau makan siang sembari nemenin Okarun workout. Momo bilang dia akan memantau Okarun, takutnya ntar si Aira datang-datang nyosor lagi kayak kemarin. Okarun mulai workout lagi. Momo nanya, kamu udah makan? Okarun bilang belum. Momo sadar kalau Okarun sedang sibuk dan ingin menyuapinya. Okarun malu di treatment kayak gitu. Baru pengen bilang mau, si Gigi tulang bihun datang nyariin Momo. Ayolah, ganggu momen aja lu Gigi. Gigi bertanya ke Okarun apakah dia temannya Momo karena dia melihatnya di rumah Seiko kemarin. Momo bilang ke Gigi kalau dia pikir Gigi akan makan siang bersama temannya Miko. Gigi yang GR-nya tingkat Olympus nanya ke Momo apakah dia cemburu. Momo tentu saja bilang enggak samsek. Gigi ternyata membawakan Momo minuman yogurt. Momo auto seneng dan excited. Okarun yang melihat itu potek dan galau. Sabar bro, selama janur kuning belum nempel di depan gang dan campur sari belum dipesan, masih ada kesempatan. Jangan nyerah kawan, semangat. Karena gak kuat melihat Momo yang akrab banget sama mantan pertamanya alias tulang bihun gigolo. Maksudnya Gigi. Okarun pergi. Baru pengen pergi, tiba-tiba ada alat peraga yang lari. Kita sebut saja namanya Taro. Bukan Taro yang itu. Okarun yang panik teriak ke Momo. Si Taro lari terus dan bilang, tidak ada yang bisa menghentikanku. Momo dan Gigi panik. Buset, ada berhala hidup. Momo menyuruh Taro untuk berhenti. Taro tetap aja lari, kayak dikejar Satpol PP. Gigi menyelamatkan Momo, takut Momo keseruduk sama tuh berhala. Taro lompat dan terlihatlah pemandangan yang gak boleh dilihat sama bocil-bocil. Momo bilang melihat seperti bijinya Okarun dan berwarna emas. Si Gigi masih modus meluk Momo. Woi, bukan muhrim. Momo menggunakan kekuatannya untuk menangkap Taro. Momo dan Gigi pun terseret. Momo teriak ke Okarun, ayang tolongin aku. Okarun lepas sepatu dan berubah. Okarun mencoba mengejar Taro dengan berlari ala Shinobi Konoha. Momo hampir menabrak kabel listrik. Dengan kekuatannya Momo menangkap Okarun dan menghindarinya. Baru menghindar, di depan ada bus. Baru pengen ketabrak bus dan pindah ke akhirat alias modar, Okarun berhasil menyelamatkan Momo dan Gigi. Gigi panik, dia pikir yang menyelamatkannya adalah monster. Momo bilang kalau dia adalah Okarun. Dia menjelaskan kalau Okarun punya kekuatan untuk bertransformasi. Okarun bertanya ke Momo bagaimana
bagaimana dengan Taro? Momo bilang dia masih memegang dengan kekuatan espernya. Momo bilang ke Okarun dan Jiji untuk membantunya menghentikan Taro. Akhirnya Momo, Okarun, dan Jiji menarik Taro yang sedang berlari. Taro teriak, "Aku tidak akan menyerah, menyala jiwa korsaku." Tubuh si Taro pun ambiar. Taro yang badannya ambiar bergabung dengan berlari lagi. Momo, Okarun, dan Jiji mencoba mengejarnya, tapi mereka kehilangan jejak. Momo menggenggam tangannya dan melakukan sesuatu. Tiba-tiba terdengar suara Momo, Okarun, dan Jiji menghampiri suara tersebut dan mereka menemukan si Taro tergeletak tidak berdaya. Okarun bertanya bagaimana Momo bisa menemukannya. Ternyata saat Taro badannya ambiar tadi, Momo memegang dan mencabak jantungnya si Taro. Momo menggunakan itu untuk menemukannya. Momo penasaran gimana kalau dia nyubit jantungnya si Taro. Buset, Momo kalau bercanda agak ngeri ya. Mainnya organ dalam, ngambek dikit pankreas bisa jadi korban. Momo bilang ke Taro akan mengembalikan jantungnya kalau dia mengembalikan bijinya Okarun. Lagi nungguin biji dibalikin, tiba-tiba ada yang manggil Taro. Namanya Hana. Hana ini ternyata alat peraga yang berjenis kelamin sel telur. Emang alat peraga ada kelaminnya ya? Lanjut, Taro nyamperin dan mencari Hana di tumpukan sampah dan drama percintaan alat peraga pun dimulai. Taro, "Aku menemukanmu, Hana." "Hana, kenapa kamu selalu mengejarku?" "Taro, karena aku mencintaimu, Hana. Semenjak aku bertemu denganmu, hidupku lebih berwarna." Si Okarun yang melihat Taro dan Hana ingat dengan masa lalunya sebelum dan sesudah bertemu dengan Momo. Dia merasakan kalau hidupnya juga berubah dan berwarna. Balik ke base camp, Okarun memohon ke Seiko untuk mengizinkan Hana tinggal di rumahnya. Seiko awalnya nolak, "Kenapa nggak di rumah lu aja, Cil?" Momo belain Okarun dan bilang si kucing laknat boleh kok tinggal di sini. Kenapa si Hana nggak boleh? Seiko nanya cowoknya emang kemana. Momo bilang kembali ke ruangan kelas. Dia bilang selama Hana aman, Taro mau menjadi alat peraga anatomi lagi. Momo juga menjelaskan dia ingin mendapatkan izin untuk menjenguk Hana setiap kali dia menyelinap ke sekolah pada malam hari. Seiko akhirnya mengizinkan alat peraga itu asalkan tidak mengganggu tetangga. Seiko menanyakan bagaimana soal bijinya Okarun. Momo bilang itu hanyalah dekorasi buat Natalan saja. Seiko akhirnya bilang akan menyiapkan makan malam. Momo ngajak Okarun untuk makan malam di sini saja, sedangkan Jiji sedang adu smackdown sama Nenek Turbo. Momo prepare meja buat makan malam. Jiji bilang ke Momo kalau dia dan Okarun keren mempunyai kekuatan seperti itu dan berharap dia memilikinya juga. Ntar lu juga punya, Jiji. Ups, spoiler. Jiji sekarang mengerti kalau Seiko percaya ke Momo untuk membasmi arwah jahatnya. Jiji membantu Momo untuk menaruh meja. Tiba-tiba Jiji memegang keningnya Momo dan bilang kalau ada debu di kepalanya. Si Jiji ini emang pinter banget nyari perhatian cewek. Emang pro player playboy cap badak. Okarun yang lihat itu ingat kata-katanya Taro ke Hana kalau dia tidak akan melepaskannya. Betul banget ngap. Selama Ayang Beb belum demen sama cowok lain, pepet terus sampai janur kuning terpampang di depan gang dan campur sari jadi terpesan. Mangat Okarun. Okarun mencoba untuk nyari perhatian si Momo dan bilang kalau ada debu di kepalanya Momo. Tapi caranya canggung banget sih ini. Okarun bilang tidak akan menahan dirinya. Asik, udah mulai satset nih ke Momo. Okarun menirukan gaya so asik tulang bihun ala si Jiji. Mereka lari-larian dan pecicilan dah tuh di rumah Seiko kayak bocil skibidi. Seiko ngamuk dan bilang berisik bocil dan mereka berdua minta maaf. Seiko bilang ke Momo saat hari libur dia menginap saja di rumah Jiji dan jangan lupa membawa cangcut dan BH-nya juga. Momo yang dengar itu, cocotmu nek, ada laki-laki di sini oi. Frontal banget itu mulut. Okarun syok dengar nginep di rumah Jiji dan berdua doang. Momo bilang tentu saja nggak berdua doang. Dia baru ingin mengajak Okarun. Kalau sendiri dia merasa nggak enak. Nice Momo, kamu memang cewek yang pengertian. Okarun yang dengar Momo ingin mengajaknya langsung semangat jiwa korsa dan memutuskan untuk ikut. Kembali ke sekolah, beberapa murid belum pulang dan sedang melakukan permainan uji nyali dan taruhan kalau yang menang bakal dapat payung cantik warna-warni. Para murid lagi uji nyali di lorong sekolah. Tiba-tiba ada suara langkah kaki. Bulu kuduk dan jembat sudah berdiri. Kaget mereka, ada alat peraga yang hidup dan berlari. Yap, itu adalah Taro. Para siswa yang lihat itu tentu saja kabur sampai gedubrak. Taro yang lari dan pengen ketemu Hana ketabrak truk dan scene berpindah. Momo menemani Hana yang sedang menunggu Taro. Jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Momo bilang dia akan menemani Hana sampai Taro datang. Gak lama setelah matahari udah muncul dan tukang bubur udah siap meluncur, Taro datang dan meminta maaf ke Hana kalau dia terlambat. Taro bilang dia tertabrak truk tadi dan dia berusaha mengumpulkan bagian tubuhnya yang berceceran. Ini kisah cinta agak lain emang. Hana bilang, "Taro, aku mencintaimu." Momo yang ketiduran akhirnya kebangun. Baru bangun dia kaget melihat para berhala ini ternyata sedang cipokan dan bermesuman. Taro berterima kasih karena Momo mau menemani Hana dan menunggu bersamanya. Taro bilang dia akan datang kembali besok. Momo kaget. Buset, ini berhala mau datang ke sini tiap hari tuh. Kerja woi, nyicil beli rumah atau sewa oyo kek. Kembali ke Jiji, dia tidak bisa tidur dan teringat akan sosok yang menghantuinya, yaitu Evil Eye. Serius, ini beneran gak sih namanya Evil Eye? Harusnya Evil Smell gak sih? Look at this face, bro. Kembali ke Momo, Jiji dan Okarun, mereka akhirnya OTW ke rumah
terkutuk untuk membasmi demit yang ada di rumahnya Jiji. Di perjalanan mereka bermain kartu, si Okarun kalah mulu karena emang dia payah dalam segala hal. Dia ngambek kayak anak TK dan gak mau main lagi. Jiji membawa jajanan zaman dulu dan menawarkannya ke Momo dan Okarun. Momo merasa bernostalgia dengan makanan yang dibeli Jiji. Di sisi lain, si Okarun gak relate sama hubungan masa kecil Jiji dan Momo. Wajar, belum ketemu. Makanya sih nisokin dulu ngap sama anak komplek. Walaupun gak relate, si Okarun cemburu karena melihat kedekatan Momo dan Jiji. Overthinking lah si MC culun ini. Lagi asik overthinking, Momo menyadarkan Okarun dan memanggilnya. Okarun latah dan bilang, "Ayam, maksudnya biji aing hilang." Momo yang dengar itu nahan ketawa dan bilang, "Ayang mikirin biji mulu ih." Jiji masih beranggapan kalau itu lawakan mesum. Okarun lagi-lagi gak bisa melihat Momo asik terus sama Jiji. Ia ingin mengambil perhatian Momo dengan menceritakan monster Tsuchinoko. Okarun berhasil mengambil perhatian Momo walaupun dia bilang caranya tidak jantan. Okarun menjelaskan kalau cryptids bukanlah fiksi. Bagi yang belum tahu, cryptids ini adalah makhluk atau hewan yang tidak dapat dibuktikan oleh sains. Contohnya kayak Yeti. Di sini Okarun menjelaskan kalau gorila masih dianggap sebagai cryptids. Lagi asik-asik ngejelasin, Jiji mengalihkan topik dan bilang kalau di rumahnya ada salah satu cerita rakyat tentang ular besar dan dibangun kuil untuk menyembahnya. Kuilnya dikenal sebagai kuil Tsuchinoko. Momo yang dengar itu malah lebih tertarik ke cerita Jiji dan bilang ingin melihat kuilnya. Okarun yang sadar perhatian Momo berubah mencoba mengubah topiknya kembali. Intinya dalam percakapan ini, nih dua cowok berusaha merebut perhatian si Momo buat masuk ke topik pembahasan mereka. Tapi akhirnya di sini ternyata Jiji tertarik melakukan pembahasan dengan Okarun karena Okarun tahu banyak hal dan Jiji yang memang orangnya humble akhirnya bilang ke Okarun dan memintanya untuk menjadi temannya. Si Okarun yang tadinya nggak suka Jiji karena cemburu dengannya merasa nggak enak karena dia memang orang yang baik. Cuma rada tulang bihun, so asik dan gigolo aja. Mereka bertiga akhirnya sampai di tujuan. Di kota ini terdapat pemandian air panas. Ya mirip-mirip di Bandung lah. Bedanya di sini nggak ada peyem. Momo excited sama pemandian air panasnya. Jiji bilang kalau ayahnya sedang mempelajari gunung berapi di sekitar universitas di kota ini. Ia menjelaskan kalau gunung apinya sedang tertidur dan meletus sekitar 200 tahun yang lalu. Mereka akhirnya menuju rumah Jiji yang katanya terkutuk dan ada demitnya. Tapi sebelum itu mereka harus menaiki tangga terlebih dahulu untuk menemui Master Shifu dan belajar kungfu. Canda Master Shifu. Mereka akhirnya sampai di rumahnya. Sekilas desainnya mirip rumah KPR yang ada di Bekasi. Canda warga Bekasi. Okarun dan Momo karena emang jarang olahraga pada tepar atau udah jompo sejak dini. Momo terlihat biasa saja melihat rumahnya. Tapi kalau kata Cenayang yang pernah kesini, rumah ini auranya sangat aneh. Mereka akhirnya memutuskan untuk istirahat dulu di dalam rumah. Okarun ternyata melihat sesuatu di dalam hutan. Dan jeng itu adalah emak-emak sosialita dan pengikutnya. Kita sebut saja Mami Kos. Momo, Okarun dan Jiji mencoba ngecek rumahnya, ke kamar mandi, ke tempat berak alias WC, tapi nggak ada yang aneh. Momo menyalakan TV. Okarun panik, dia pikir itu setan. Momo bilang kalau hantu itu sedang bersembunyi untuk sekarang. Ia juga menjelaskan kalau nenek turbo saja bisa bersembunyi dengan energi spiritual yang lemah dan itu akan menyulitkan untuk pencarian dan pengusiran. Jiji yang mendengar itu kagum dan bilang, "Siap Queen, mahkotamu sedang berada di DC Cakung. Sini abang pijitin dulu. Mau minum apa? Minum teh jus rasa gula aren? Siap, abang ambilin sekarang. OTW bosku." Momo bilang kalau arwah bakal muncul saat malam hari dan sebisa mungkin sekarang mereka istirahat terlebih dahulu. Dan Momo bilang pengen pergi ke pemandian air panas. Emang ini akal-akalan si Momo aja biar bisa ke pemandian air panas. Momo pergi dan bilang ke Okarun kalau ia harus akur sama Jiji dan Momo akan kembali pas maghrib. Jiji yang udah kelar nyiapin teh jus rasa gula aren heran. Lah, Momo mana ngap? Situasi Okarun dan Jiji awkward. Jiji tiba-tiba nawarin Okarun, "Mau main bola?" Krik. Balik ke Okarun dan Jiji, mereka memutuskan main bola dekat rumah. Si Okarun yang kelihatan banget gak bisa main malah jadi diajarin sama Jiji. Okarun sadar kalau dia memang payah dan untungnya Momo gak lihat dia sekarang. Tiba-tiba Jiji manggil Okarun dan langsung to the point. Jiji menanyakan ke Okarun apakah dia menyukai Momo. Ia bilang kalau Momo emang imut. Okarun awalnya ngelak dan bilang dia cuma teman pertamanya. Ia sangat menghormati dan teman yang penting baginya. Jiji bilang kalau dia sangat mencintai wajah dan kepribadiannya. Okarun yang dengar itu gak mau kalah dan bilang kalau dia mencintai wajah dan kepribadiannya juga. Pokoknya adu cocot lah mereka kalau mereka sama-sama menyukai Momo. Jiji bilang kalau dia menang karena sudah mengenal Momo sejak lama. Okarun yang gak mau kalah ingat kalau dia pernah first kiss atau tubruk gigi sama Momo. Okarun yang malu ingat hal itu merasa kalau dia yang menang. Balik ke Momo yang lagi berendam air panas, ternyata dia memang berencana untuk membuat Okarun dan Jiji akrab karena Okarun belum punya teman laki-laki. Lagi asik berendam ternyata ada yang ngintip Momo dan Momo gak sadar kalau itu adalah pemandian air panas campuran. Jadi boleh laki-laki
laki-laki atau perempuan gitu guys di pemandiannya. Balik ke Okarun dan Jiji yang masih bersaing dan cekek-cekekan, mereka masih meributkan siapa yang paling dekat dengan Momo. Tiba-tiba Okarun menyadari ada sesuatu yang aneh di rumah. Okarun menyadari kalau di sebelah kanan pintu masuk tidak ada ruangan. Mereka mencoba ngecek ke dalam tembok di dalam rumah. Jiji menyadari ada sesuatu di balik tembok. Ia mencoba melubangi temboknya. Mereka melihat ada sesuatu di balik tembok tersebut. Di balik tembok ternyata ada ruangan yang di dalamnya terdapat banyak jimat yang ditempel. Mereka berdua panik. Okarun memutuskan untuk menunggu Momo terlebih dahulu dan terlalu berbahaya jika mereka masuk begitu saja. Lagi bahas ruangan aneh di balik tembok, ada bel yang berbunyi. Mereka pikir itu adalah Momo. Dan ternyata yang datang adalah Mami Kos dan komplotannya. Balik ke Momo, dia merasa sudah terlalu lama berendam dan pala makin pusing. Momo yang baru ingin keluar dari pemandian tiba-tiba dihadang om-om hidung belang dari komplotannya Mami Kos. Mereka masuk gitu aja ke pemandian dan menghalangi Momo. Om-om hidung belang bilang ke Momo kalau Momo cukup berani masuk ke dalam pemandian air panas campuran. Dan Momo ternyata baru sadar akan hal itu. Aduh beb, next time lebih jeli atuh. Momo yang mau keluar agak canggung karena banyak om-om hidung belang di depannya. Om-om bertanya apakah Momo tahu buaya. Momo menjawab maksudnya hewan melata. Om-om bilang maksudnya buaya darat. Para om-om mendekati Momo layaknya buaya darat yang mengiming-imingi iPhone baru. Momo mencoba menahannya dengan kekuatannya, tapi Momo udah terlalu pusing karena terlalu lama berendam. Om-om berhasil memegang tangan Momo. Baru pengen diesek-esek sama Om Laknat, tiba-tiba ia ketiban batu di belakang Momo dan mojrot. Momo yang melihat ada celah segera kabur. Baru pengen kabur, si om-om yang lain berhasil menangkapnya dengan tatapan mau saya colok. Baru pengen dicolok om-om dan dikasih iPhone baru, tiba-tiba bangunan pemandian air panasnya roboh dan menimpa para om-om laknat. Momo yang selamat tiba-tiba mendengar suara ada yang ngomong dan ternyata itu adalah Nenek Turbo. Dia ternyata masuk ke dalam tas Momo diam-diam. Om-om hidung belang pada bingung, kok bisa roboh jir? Lagi asik-asik ketiban reruntuhan, om-om laknat akhirnya diciduk sama petugas setempat. Ternyata nih komplotan om-om suka bikin ulah di kota itu. Para om-om akhirnya kabur dan dikejar sama aparat keamanan. Momo berterima kasih ke Nenek Turbo. Nenek Turbo bilang dia tidak membantunya, tapi karena kekuatan hoki dari tubuh boneka kucingnya. Momo bertanya apakah Nenek Turbo sudah melihat rumahnya. Nenek Turbo bilang kalau rumah itu haus akan darah manusia. Kembali ke rumah, Jiji dan Okarun dengerin Mami Kos dan komplotannya gibah ala Rumpi No Secret. Di sini dijelasin kalau Jiji dan keluarganya nyewa rumah dari Mami Kos ini. Dan karena orang tuanya Jiji lagi di rumah sakit, Jiji dan keluarganya diperbolehkan oleh Mami Kos untuk tidak membayar sewa. Dan komplotan emak-emak yang lain support Mami Kos dengan bilang, iya Jiji harusnya lebih bersyukur ya karena kebaikan Mami Kos. Okarun bilang ke Jiji, John, itu tembok kalau ketahuan gimana anjir? Jiji bilang kalau ketahuan bilang saja tidak tahu. Di sini ternyata yang mempunyai rumah tersebut adalah Mami Kos. Mami Kos tiba-tiba bertanya ke Jiji kemana dia selama beberapa hari ini dan bilang kalau Jiji tidak izin kepadanya. Jiji bilang kalau dia menjemput Okarun dan menjelaskan kalau dia mau main ke sini. Mami Kos bilang ke Jiji dan berharap kalau Jiji tidak akan membawa para cenayang atau dukun ke rumahnya. Si emak-emak yang lain support si Mami Kos dan bilang, iya kamu mau nurun harga rumah ini ya karena kamu pikir rumah ini angker. Jangan ya Dedek Jiji ya. Jiji bilang kalau temannya nggak mirip sama sekali sama cenayang sambil nunjuk Okarun. Mami Kos mengeluarkan senjatanya dan bilang kalau dia punya lisensi dalam memburu. Di sini dia mencoba ngancam Jiji dengan kedok lisensi berburu. Emang nih emak-emak agak ngeri juga. Mami Kos yang sedang menodong senjatanya ke arah Jiji tiba-tiba teralihkan karena petugas polisi yang datang. Ternyata nih petugas polisi kerjasama juga sama nih komplotan Mami Kos. Om-om hidung belang yang tadi nyerang Momo ternyata adalah Papi Kos dan bertanya ke Jiji kemana dia selama ini. Jiji bilang dia sedang bermain dengan temannya. Papi Kos bertanya ke Okarun apa klub favoritnya Jiji sambil curiga. Okarun bilang Zain Germain dan menjawabnya dengan benar. Mami Kos kembali bertanya kepada Jiji mana perempuan yang dia bawa ke sini. Jiji berbohong dan bilang tidak ada cewek yang datang ke sini. Mami Kos mengetahui kalau Jiji berbohong dan tamatlah riwayat Jiji dan Okarun di rumah itu. Kembali ke Momo, dia mengunjungi kuil Tsuchinoko yang ada di kota itu. Dia melihat penjaga kuil yang agak aneh sedang melakukan kayak sikap lilin gitu. Namanya Kang Manjiro yang pengen jadi YouTuber. Momo excited bakal bisa melihat Tsuchinoko dengan mudah dan pengen ngajak Okarun buat melihatnya bersama-sama. Pas dilihat ternyata hanya kulit ular biasa dan gak mirip sama sekali sama Tsuchinoko. Kang Manjiro pun setuju kalau itu mirip dengan kulit ular biasa. Dari naskah kuil di sini dan cerita rakyat yang beredar, dahulu orang-orang menyembah ular raksasa
raksasa di wilayah ini. Sang ular yang hidup di dalam gunung merasa lapar dan gunung pun akan meletus. Itulah kepercayaan mereka. Pada saat itulah orang-orang mempersembahkan anak-anak dari desa untuk meredakan rasa lapar ular tersebut. Oleh karena itu 200 tahun gunung tersebut tidak erupsi dan masyarakat desa mendapat berkah pemandian air panas. Dan yang dilihat Momo yaitu kulit ularnya. Mereka sekarang menyembahnya dan percaya akan mendapatkan perlindungan dari meletusnya gunung berapi. Kang Manjiro juga bilang kalau legenda ular raksasa akibat ulah dari seseorang. Ia menjelaskan orang-orang yang ketakutan dan tidak bisa berpikir jernih akan percaya dan menumbalkan manusia. Momo agak kecewa karena dia tidak mendapatkan info apapun tentang Tsuchinoko dan malah mendapat legenda ular raksasa. Momo memutuskan untuk pulang ke rumah dan penasaran apakah Okarun dan Jiji bisa jadi lebih akrab. Baru sampai rumah, jeng, si Jiji dan Okarun dah tepar. Mami Kos bilang kalau persembahannya sudah hadir. Momo yang melihat itu menyerang Papi Kos dan komplotan om-om hidung belang lainnya. Dimulai menendang lehernya, menyerang Komok dengan lututnya sampai berdarah, dan melempar perabot ke muka para om-om laknat itu. Gak lupa juga Momo menendang bijinya tuh om-om biar gak bisa nyolok lagi. Om-om yang lain ternyata berhasil menangkap Momo dari belakang dan menyundul bagian belakang kepala Momo. Momo hampir kehilangan kesadaran. Tiba-tiba Nenek Turbo ngamuk dan menyerang om-om hidung belang. Om-om hidung belang kaget, nginjak botol dan kepleset. Momo kembali bersiap-siap melawan emak Sosialita dan om hidung belang. Baru pengen bersiap, tiba-tiba Mami Kos menyerang dengan tendangan satria baja hitamnya dan membuat Momo terpental. Mami Kos terlihat mahir bela diri. Kayaknya dia emang berguru sama Master Shifu di tempat ini. Mami Kos menggunakan jurus pukulan dan tendangan dengan nama Jennifer Lopez Anaconda dan membuat Momo terpental sampai ke ruangan misterius tadi. Mami Kos sadar kalau Momo bisa menggunakan kekuatan yang aneh dan bilang tidak akan membiarkan Momo berbuat sesukanya. Mami Kos juga menjelaskan kalau dia khususnya keluarga Kito telah melindungi desa ini selama beberapa generasi. Momo belum sadar kalau rumah ini milik Mami Kos. Mami Kos menjelaskan kalau dia dan keluarganya yang membuat persembahan kepada ular raksasa 200 tahun terakhir. Itu sebabnya gunung berapi tidak meletus. Mami Kos menjelaskan kalau rumah ini ternyata adalah altar untuk menumbalkan manusia kepada ular raksasa. Mami Kos merasa beruntung karena dia sekarang mempunyai 3 persembahan untuk ular raksasa. Tanah yang diinjak Momo mulai menjadi pasir. Momo berusaha keluar dengan kekuatannya, tapi Momo didorong oleh Mami Kos dan komplotannya. Tiba-tiba Jiji dan Okarun mendorong Mami Kos dan yang lainnya masuk ke dalam pasir, dan mereka semua terjatuh ke bawah. Okarun dan Momo terkejut, ternyata banyak rumah yang sudah tenggelam di bawah sana. Okarun dan Momo mendengar Jiji yang minta tolong. Momo berusaha menolong Jiji dengan kekuatannya, namun terlambat. Jiji terjatuh dan mendarat di sesuatu. Ternyata Jiji terjatuh di tubuh cacing besar Alaska, alias cacing besar Mongolia. Mami Kos dengan pengikutnya memasang pose ritual ala Tukul Arwana di acara Bukan Empat Mata agar tidak dimakan oleh cacing besar Alaska. Mereka berniat menjadikan Momo, Jiji, dan Okarun menjadi persembahan cacing besar tersebut. Okarun menjelaskan kalau dia baru pertama kali melihat cacing sebesar itu. Sebelumnya dia pernah melihat di seri SpongeBob episode cacing besar Alaska. Keluarga Mami Kos alias keluarga Kito ternyata sudah memelihara cacing tersebut selama 200 tahun. Lagi asik-asik pose tolak bala, pengikut Mami Kos dimakan. Mami Kos ngibrit. Momo, Okarun, dan Jiji kaget, takut dimakan. Sekarang mereka terperangkap dan tidak bisa melarikan diri. Momo, Okarun, dan Jiji mencoba berlindung di dalam rumah. Tiba-tiba Okarun dan Momo sakit kepala karena mikirin hutang pay later yang tak kunjung lunas. Okarun bersikap aneh dan ngamuk ngacak-ngacak isi dalam rumah. Jiji menolong Okarun dan Momo dari serangan cacing Alaska. Jiji menyadari kalau si cacing bisa mendengar mereka dari suara. Jiji panik. Tiba-tiba Okarun mau bundir karena dah gak sanggup bayar bunga dari utang pay later. Jiji menahan Okarun. Okarun teriak, biarkan aku mati, biarkan aku mati. Jiji mengingat kejadian yang sama, yaitu ketika orang tuanya mencoba bunuh diri tanpa sebab. Gak sampai situ, Jiji melihat Momo juga ingin bunuh diri. Momo menusukkan pecahan kaca ke perutnya, tapi untungnya ada Nenek Turbo. Nenek Turbo bilang ke Jiji, ikat nih 2 bocil woi, pakai tuh tali. Jiji dengan terpaksa mengikat Okarun dan Momo. Nenek Turbo menjelaskan kalau tuh cacing laknat mengirimkan gelombang psikis untuk membuat orang-orang di rumah ini bunuh diri. Jiji bingung kenapa hanya dia yang gak ngefek. Tiba-tiba Momo menggunakan kekuatannya untuk mencoba melukai dirinya sendiri. Jiji menghalanginya. Si cacing melihat Jiji dan hahaha, mampus kau, ladeni teman kau sendiri. Momo kembali mencoba untuk bunuh diri lagi. Lagi-lagi Jiji menghalanginya dan menolong Okarun, Nenek Turbo, dan Momo. Jiji mencoba kabur dari serangan cacing besar Alaska dengan kekuatan jiwa korsa. Lari Jiji, lari. Lagi asik-asik lari, Jiji kepleset dan terjatuh.
jatuh. Punggung lagi sakit abis jatuh, Jiji melihat Okarun dan Momo mau bunuh diri lagi dengan menjatuhkan diri. Jiwa korsa Jiji bangkit dan menghalangi Okarun dan Momo. Kondisi Jiji udah mulai frustasi karena di depannya dah ada si cacing raksasa. Baru pengen pasrah, datanglah si Evil Eye yang melindungi Jiji. Ini harusnya Evil Smile sih. Evil Eye dengan sempak putihnya menahan kekuatan psikis milik cacing dan membuat Okarun dan Momo sadar. Nenek Turbo bilang jangan menatap matanya karena itu akan membuat mereka nge-fly atau kena genjutsu pengen bunuh diri. Nenek Turbo menjelaskan gelombang bunuh diri dari cacing dan Evil Eye itu menolak satu sama lain. Itulah kenapa mereka sekarang gak nge-fly lagi. Okarun mencoba menyerang tuh cacing dengan sundulan kepala Mas Gondrong. Pala cacing putus, tapi bangkainya tuh pala bisa numbuh lagi. Cacing mulai menyerang. Momo dan Jiji ngibrit. Lagi asik ngibrit, si Evil Eye ngikutin Jiji. Jiji melihat masa lalu Evil Eye. Evil Eye ini ternyata adalah seorang bocil skibidi korban dari penumbalan untuk gunung berapi. Ia dikorbankan oleh Mami Kos dan anggota keluarganya. Waktu pun berlalu, bocil skibidi yang menjadi arwah menempati rumah yang dulunya menjadi altar untuk penumbalan manusia. Di rumah yang sekarang terdapat keluarga yang harmonis. Keluarga ini memiliki seorang anak laki-laki. Anak ini ternyata bisa melihat bocil skibidi. Bocil skibidi so asik ngajak bocil komplek main. Rumah ini ternyata sudah lama mengeluarkan energi yang membuat orang tua tuh bocil komplek bunuh diri. Ini bundir entah karena gak kuat bayar bunga pinjol atau cicilan yang lain. Bocil komplek yang udah gak punya orang tua akhirnya dijadikan tumbal selanjutnya oleh Mami Kos. Bocil skibidi yang menjadi arwah merasakan ada sesuatu yang aneh di bawah rumah ini. Mami Kos laknat berniat menumbalkan bocil komplek sekaligus mengubur rumahnya dengan alasan melindungi desa. Rumah pun dikubur dan bocil komplek siap ditumbalkan. Bocil skibidi mencoba menyelamatkan bocil komplek. Kebencian pun menguasai. Bocil komplek dan bocil skibidi pun bersatu dan fusion menjadi Evil Eye. Kembali ke masa sekarang, Momo mencoba menyelamatkan Jiji dari pelukan hangat Evil Eye, tapi nggak bisa. Okarun sedang sibuk lawan cacing besar Alaska. Jiji menyuruh Momo agar tidak menyerangnya dan bilang kalau Evil Eye tidak jahat. Ia menjelaskan kalau Evil Eye menderita selama ini. Jiji lari ke bawah sementara Momo mengejarnya. Jiji ternyata mau membebaskan arwah dari bocil skibidi. Jiji berhasil menemukan ruangan tempat di mana bocil skibidi ditumbalkan. Tuh waga, dibuka dah tuh ruangan. Ternyata ada mayat bocil mengenaskan yang diikat di tiang. Nenek Turbo bilang jangan bersimpati kepadanya karena dia adalah yoka yang memaksa manusia untuk bunuh diri. Jiji malah ngebelain Evil Eye dan Momo masih bingung dengan situasi yang ada sekarang. Balik ke cacing Alaska, dia mengeluarkan Chidori alias petir yang membuat Momo dan Jiji gak bisa berkutik alias kesetrum. Momo yang terjatuh karena kesetrum menyentuh slime yang lengket. Ternyata itu adalah dari si cacing. Momo nyariin Okarun. Okarun ternyata kesetrum juga dan gak bisa gerak. Momo yang mau kabur melihat Jiji yang sekarang tidak sadarkan diri karena kerasukan. Di bawah alam sadar, Jiji melihat kondisi bocil skibidi yang mengenaskan. Ia merasa kasihan padanya. Jiji minta maaf karena dia sudah suuzon kepadanya. Bocil skibidi bilang ingin bermain bersama. Jiji bilang dia akan bermain bersamanya sepuasnya. Evil Eye pun bersatu dengan Jiji yang tulang bihun. Jiji kerasukan dan ngamuk. Cacing mulai mengeluarkan listrik lagi dan Momo tersengat tak berdaya. Cacing melihat Momo dan Jiji yang tidak berdaya. Si cacing bersiap untuk memakan keduanya. Baru pengen dimakan cacing, Jiji mengerahkan bogem ke cacing dan menendangnya. Cacing mejerit dan mental. Momo kaget karena Jiji bersatu dengan Evil Eye. Terlihat keren walaupun pakai sempak doang yang berwarna putih. Evil Eye tiba-tiba menyerang dan menendang Momo sampai mejerit. Momo terdesak. Ternyata tubuh Jiji sudah diambil alih sama Evil Eye. Balik ke cacing, dia mencoba mengeluarkan serangan listrik lagi, tapi Evil Eye mengeluarkan penghalang berbentuk rumah dan menahan serangan listrik milik cacing. Penghalang ini ternyata terbuat dari kebencian dan dendam dari mereka yang dikorbankan di rumah ini. Penghalang ini ternyata bisa dimanipulasi oleh Evil Eye. Dia membentuknya menjadi bola dan menendangnya ke arah cacing. Cacing pun mejerit. Evil Eye terus-terusan menyerang si cacing dengan bolanya dengan membabi buta. Cacing yang gak tahan kabur dengan masuk ke tanah. Kembali ke Momo, dia masih gak ngerti soal kondisi yang terjadi. Nenek Turbo menjelaskan kalau Evil Eye menargetkan Jiji sebagai wadah karena Jiji mempunyai kekuatan spiritual yang bagus dan juga atletis. Nenek Turbo menyuruh Momo bersiap karena Jiji sekarang tidak ada di pihak mereka lagi, alias jadi musuh karena kesurupan. Evil Eye kembali menyerang Momo dengan bolanya. Momo berhasil menahannya. Evil Eye menyerang Momo dengan meninjunya dan mencoba menyerang dengan bola. Baru pengen diserang, Okarun datang dengan menahan Evil Eye. Evil Eye menyerang dengan bolanya. Okarun berhasil menghindar dan menyelamatkan Momo. Okarun dan Momo berhasil kabur. Evil Eye tidak membiarkannya dan menyerang secara membabi buta. Okarun menjelaskan ke Momo kalau si cacing tidak hanya mengeluarkan listrik untuk menyerang,
tetapi memuntahkan racun untuk membuat musuhnya lemah. Ia menjelaskan kalau kelemahannya adalah sinar matahari. Momo sebel karena tempat untuk melarikan diri jauh di atas sana. Okarun bilang kalau dia hanya bisa mengeluarkan Momo. Momo nggak setuju kalau melarikan diri sendiri. Okarun bilang ini satu-satunya cara. Momo khawatir soal Jiji. Okarun bilang akan menanganinya dan meminta Momo untuk menolong mereka setelah Momo berhasil selamat. Adegan kembali ke scene romansa Uwu Kyowo dan Lopez sekebon. Momo memegang tangan Okarun dan bilang akan menyelamatkannya. Ia berpesan untuk menjaga Jiji. Kembali ke ide Okarun yang ingin mengeluarkan Momo dari tempat si cacing. Okarun menggunakan sofa untuk membuat Momo terhempas ke udara. Tuwaga Momo berhasil selamat. Okarun yang baru ngeluarin Momo kembali dihadang sama Evil Eye. Kembali ke Momo, dia coba nyari tali rapia buat nyelamatin Okarun dan Jiji. Nyari tapi nggak ada, adanya di warung Madura. Tapi karena di Jepang nggak ada warung Madura, Momo mencari apapun yang bisa membuat tali untuk menyelamatkan mereka. Udah dapet talinya, ternyata kependekan. Momo kesel dan mencoba berpikir. Momo teringat kenangan masa lalu bersama Jiji. Momo nyari HP-nya nggak ketemu, HP-nya hilang lagi. Momo mengambil beberapa buku dan membakarnya. Momo membakar rumah Mami Kos. Momo teriak, kebakaran! Balik ke Okarun dan Jiji, mereka saling gelut. Jiji menggunakan senjata bola untuk menyerang Okarun. Okarun berhasil menghindar. Jiji nyoba nonjok, Okarun berhasil menghindar lagi. Okarun kena bola-bola laknat dan Jiji meninju Okarun sampai mojrot. Jiji mencoba menyerang lagi, Okarun berhasil menghindar. Jiji bilang cara bertarung Okarun menjengkelkan karena selalu menghindar. Evil Eye sadar dia nggak bisa bertarung terlalu lama dengan Okarun karena efek racun dari cacing raksasa. Dia berniat mengakhiri pertarungan dengan Okarun. Jiji yang dikendalikan Evil Eye menangkap Okarun dengan kekuatannya. Okarun tidak bisa melarikan diri. Jiji masuk ke dalam penghalang yang ia buat dan jebrot ditampol Okarun sampai mejret-mejretnya. Okarun nyabak muka Jiji dan bilang kalau dia membenci Evil Eye karena mengambil tubuh Jiji dan menyakiti Momo. Okarun berhasil menyerang Jiji dan melancarkan Nitoryu Bogem Kikuk. Jiji mau ngebales serangan Okarun. Tanpa ampun Okarun menggunakan Gomu-Gomu no Gatling Bogem Kikuk ala Nenek Turbo dan membuat Jiji mejret keluar dari arena. Okarun menang dan akhirnya tumbang juga. Okarun mencoba bangun dan menyelamatkan Jiji dan membawanya ke dalam reruntuhan rumah agar terhindar dari serbuk semerbak racun yang dikeluarkan cacing raksasa. Kembali ke Nenek Turbo yang nyangkut di slime cacing, ia teriak dan meminta tolong. Taskete! Okarun dengar tuh suara nenek dan mencoba menyelamatkannya. Tuh waga terlalu lengket dan Okarun malah ikutan nyemplung dan terjebak. Teriaklah mereka berdua, Taskete! Kembali ke Momo, akhirnya ia berhasil memanggil Damkar. Momo mencoba menjelaskannya kepada polisi apa yang terjadi dan suenya Momo nggak tahu kalau tuh polisi komplotannya si Mami Kos and the gang. Polisi menjelaskan kalau Momo harus menjelaskannya di stasiun dan untuk sekarang Momo harus ikut dengannya. Momo sadar kalau sebentar lagi matahari akan terbenam. Momo panik dan ngamuk karena polisi memaksanya masuk ke mobil. Tiba-tiba terdengar dentuman yang keras. Cacing raksasa pun keluar. Netizen yang melihat itu ngibrit. Momo seneng karena si cacing kena sinar matahari. Ia ingat saat masih kecil Jiji pernah menjelaskan kalau cacing akan mengering dan mati saat terkena sinar matahari. Dan itu disebut dengan bunuh diri cacing. Cacing yang lemas dan sekarat kena sinar matahari mencoba berlindung di bangunan rumah-rumah. Momo yang menyadari hal itu menggunakan kekuatannya ngelempar mobil damkar dan membuat cacing mejret. Dan cacing pun menemui ajalnya alias terbakar kena sinar matahari. Pakai sunscreen makanya ngap. Momo yang sengak nendang-nendang cacing memastikannya udah beneran mojrot atau beloman. Cacing ternyata masih gerak dan memuntahkan sesuatu. Ternyata itu adalah Mami Kos and the gang. Mami Kos dan komplotannya ternyata masih hidup. Mami Kos menyalahkan Momo karena membunuh cacing. Tiba-tiba terdengar suara dentuman lagi. Kali ini lebih besar seperti gempa. Mami Kos nyalahin Momo. Ternyata gunung berapi pun meletus. Mami Kos ngotot karena dengan membunuh cacing gunung berapi meletus. Agak lain emang si Mami Kos ini, penyembah cacing, kecacingan yang maha esa. Mami Kos masih nyalahin Momo. Alarm peringatan pun menyala dan mengingatkan kepada netizen-netizen yang ada di kota itu untuk segera mengungsi. Mami Kos masih ae menyayangkan Tuhan yang disembahnya alias cacing mati dan menyalahkan Momo dengan bilang naga yang naik ke surga akan mengeluarkan pelangi dan kemarahan gunung akan menelan desa. Momo berpikir ada yang salah dengan penafsiran legenda di daerah ini. Momo bilang kalau Mami Kos salah menafsirkan legenda. Momo menjelaskan kalau naga naik ke surga adalah air mancur. Air mancur yang meletus pertanda gunung berapi meletus. Dari generasi ke generasi ternyata penafsirannya salah. Air mancur meletus selama ini disalahartikan sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan cacing serta ritual yang menumbalkan manusia. Momo yang tidak ingin ada lagi penumbalan manusia menggunakan kekuatannya dan melakukan sesuatu dengan mengambil kepala cacing. Mami Kos ngajakin gelut karena Momo mempermainkan sesembahan Tuhannya. Momo ngelempar tuh cacing ke bawah desa. Mulai kejar-kejaran dah tuh Mami Kos dan Momo. Momo membawa si cacing yang udah modar bagaikan selang buat steam motor. Momo memasukkan mulut cacing ke sumber mata air panas
panas. Air utama checklist. Cacing yang udah keisi air dibawa lagi sama si Momo. Masih sambil kejar-kejaran sama Mamikos and the gang, Momo ternyata menggunakan si cacing sebagai selang untuk nyemprot lahar yang keluar dari gunung berapi. Momo berhasil menghentikan lahar yang menjalar mengarah ke kota. Lagi asik nyemprotin lahar, Mamikos menyerang. Momo sampai nyungsep. Momo terkepung dan mencoba melawan Mamikos and the gang. Mamikos menyerang Momo dengan keroyokan. Kang Manjiro pun datang bantuin Momo. Kang Manjiro ternyata baru tahu kalau si Momo cucunya Seiko, dan ternyata si Kang Manjiro ini muridnya Seiko. Situasi sekarang Kang Manjiro dan Momo versus Mamikos and the gang. Kang Manjiro menyuruh Momo untuk melanjutkan nyiram tuh lahar biar nggak sampai penduduk desa. Momo mulai nyemprot lagi pakai si cacing buat hentiin laharnya, sedangkan Kang Manjiro menahan Mamikos and the gang. Lagi asik nyiram lahar, pala cacing putus seperti ada yang menyerang. Ternyata Evil Eye menyerang semua orang dan nggak terkecuali Mamikos juga. Evil Eye menyerang Mamikos, Mamikos menangkisnya. Evil Eye ingin menyerang Mamikos, Mamikos diselamatkan oleh Momo. Momo dan Mamikos bekerja sama untuk ngelawan Evil Eye. Tiba-tiba Kang Manjiro ngebantu juga nyerang Evil Eye. Baru ngebantu dikit dah langsung KO ditendang sama Evil Eye. Overpower banget cuk si Evil Eye ini. Evil Eye pengen mojorotin Kang Manjiro. Untungnya Momo berhasil menyelamatkannya. Momo bertanya di mana Okarun. Evil Eye tidak mempedulikannya. Akhirnya pertarungan 3 versus 1 antara Evil Eye melawan Momo, Mamikos dan Kang Manjiro. Mamikos mulai nyerang dengan tinju andalan Jennifer Lopeznya. Evil Eye menghindar dan ingin ngesepak Mamikos, tapi akhirnya Mamikos diselamatkan oleh Momo. Kang Manjiro nyelengkat si Evil Eye dan berhasil menjatuhkannya. Momo dengan cepat berhasil menangkap Evil Eye. Evil Eye dengan kekuatan bolanya menghancurkan kekuatan Esper Momo. Evil Eye melihat celah dan menendang Kang Manjiro sampai mental ke kebun dangder. Evil Eye mencoba menyerang Momo. Momo terdesak karena tidak bisa menggunakan kekuatannya. Baru pengen nyerang si Momo, si Evil Eye ketonjok dan alien Chris John pun datang untuk membantu. Momo bingung kenapa dia ada di sini. Tiba-tiba UFO pun datang. Halaman double ganda yang epic pun ditampilkan. Seiko dan Taro datang. Tanpa banyak cincong, Seiko bilang ke Manjiro untuk bersiap menggunakan mantra Tohokami Emitame. Siap hot grandma. Turun tangan Datu, Seiko dan alien Chris John untuk menghadapi Evil Eye. Evil Eye menggunakan kekuatan bola untuk menyerang alien Chris John. Alien Chris John pun berhasil menahan. Dan kini by one Seiko versus Evil Eye. Saling serang Evil Eye dan Seiko. Nyerang, nahan, ngindar. Nyerang, nahan, ngindar. Gitu terus sampai Monas pindah ke New Delhi. Seiko berhasil ngebogem Evil Eye. Evil Eye menyerang Seiko tapi nggak kena. Evil Eye mencoba menendang Seiko tapi nggak berhasil. Seiko melancarkan bogeman home run ke Evil Eye, nyampe ke jengkang tuh Evil Eye. Seiko memberikan aba-aba ke Taro. Taro, right now. Taro yang udah siap ditinju sama Evil Eye sampai bercecer tuh badan. Ternyata Taro berniat menangkap dan menyegel Evil Eye dalam tubuh manekinnya yang sudah ditempel banyak jimat sama Kang Manjiro. Dan Evil Eye pun tersegel. Kembali ke lahar yang menjalar. Dengan bantuan UFO, lahar yang menjalar pun dapat dipadamkan. Ternyata yang mengendalikan UFO adalah anaknya alien Chris John, Chiquitita namanya. Kembali ke Kang Manjiro, Seiko dan Taro. Seiko menyalahkan Kang Manjiro karena membuat situasinya jadi lebih buruk, tapi memujinya juga karena dia membantu Momo. Taro bertanya kepada Seiko karena dia menyegel Evil Eye di mana dia harus menyimpan organ-organnya. Seiko menyuruhnya menaruhnya di wadah atau plastik. Kalau nggak ada nyari di warung Madura terdekat. Seiko mencari Momo tapi udah nggak ada. Kembali ke Momo, dia berlari bersama alien Chris John. Momo khawatir dengan kondisi Okarun. Nyampe di rumah, Momo mencoba mengangkat reruntuhan dengan kekuatannya, tapi nggak bisa karena tadi abis di smackdown sama Evil Eye. Alien Chris John menyuruh Momo mundur. Alien Chris John menghancurkan dan menyingkirkan reruntuhannya. Momo kaget karena di dalamnya magma sudah memenuhi seluruh reruntuhan. Momo meminta Chiquitita untuk mengarahkan air dan lendir cacing ke dalam reruntuhan. Momo ingin masuk dan menyelamatkan Okarun. Alien Chris John melarang karena terlalu berbahaya. Momo udah mulai mewek karena dia udah janji buat nyelamatin Okarun. Chiquita bilang Momo tidak perlu masuk ke dalam karena dia akan mati sia-sia. Momo sedih. Dia meminta alien Chris John agar menyelamatkan Okarun. Chiquita akhirnya menarik objek yang ada di dalam reruntuhan. Terlihat ada gumpalan lendir si cacing. Gumpalan tersebut diangkat dan disiram air karena panas banget, kayak bolu kukus yang baru mateng. Dibuka dah tuh sama Momo. Panas bener kayak bolu kukus. Pas dibuka terlihat Okarun dan Nenek Turbo yang saling berpelukan. Momo nangis bahagia karena Okarun selamat. Nenek Turbo yang sadar selamat teriak kepanasan. Okarun bilang kalau dia tidak menyelamatkan Nenek Turbo mungkin dia akan mati. Tempat Okarun menyelamatkan Nenek Turbo banyak terdapat lendir si cacing. Dan lendir tersebut menahan magma masuk ke dalamnya. Okarun menanyakan Gigi. Momo bilang dia baik-baik saja. Momo bilang dia keluar sendiri dengan kekuatannya. Momo menjelaskan kalau keadaannya sekarang lebih baik karena Seiko datang dan membantu. Baru keluar dari lendir cacing, Okarun terpleset tanpa sengaja memeluk Momo.
Momo. Okarun refleks minta maaf, tapi Momo tidak melepaskannya. Momo memeluk Okarun dan meminta maaf kalau dia tidak bisa melakukan apapun. Scene pun berakhir dengan suguhan adegan romansa dua karakter utama ini. Kembali ke base camp, Seiko, Momo, dan Kang Manjiro melakukan ritual untuk pengusiran Evil Eye dalam tubuh Jiji. Dibacain doa-doa dah tuh sama mereka, sampai kepanasan gitu si Evil Eye. Pas udah selesai ritual pengusiran, Seiko membuka manekin Taro. Ternyata Evil Eye masih menguasai tubuh Jiji. Dan arc rumah terkutuk pun selesai. Terima kasih bagi sobat Biji yang sudah nonton sampai habis video ini. Jangan lupa like dan dislike, terserah kalian dah ah. Sampai jumpa di arc selanjutnya dan salam perhobian.